warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofia Tina di channel YouTube saya. Dimana kali ini seperti channel-channel sebelumnya saya membahas tentang mata kuliah, tugas-tugas dari mata kuliah saya, yaitu membuat pembahasan tentang materi yang ditugaskan. Nah, kali ini saya membahas tentang kalkulus 2, yaitu tentang materi teorema dasar kalkulus kedua dan metode substitusi. Kemudian di sini ada sedikit pembahasan tentang teorema dasar kalkulus kedua, yaitu penting dalam menyediakan alat ampuh untuk perhitungan integral tentu. Tetapi perannya yang paling penting adalah sebagai penghubung antara diferensiasi dan integrasi, antara turunan dan integral. Hubungan ini dapat lebih jelas terlihat ketika kita menuliskan kembali untuk teorema dengan fx digantikan oleh g aksen x. Dan di sini ada penjelasan untuk teorinya. Untuk penjelasan tentang teorema dasar kalkulus kedua, misalkan f kontinu karenanya terintegrasi pada integral tertutup AB, dan misalkan f sembarang anti turunan dari f pada integral tertutup AB, maka integral A hingga X fx dx sama dengan f dikali B dikurangi f dikali A. Untuk buktinya sendiri, untuk X dalam interval tertutup AB, definisikan Gx sama dengan kurang dari integral A hingga X ft dt. Maka, menurut teorema dasar kalkulus pertama, G aksen X sama dengan fx untuk semua X dalam AB. Jadi, G adalah anti turunan F. Tetapi, F juga anti turunan F. Dapat kita simpulkan bahwa karena f aksen X sama dengan G aksen X, maka fungsi f dan g hanya dibedakan oleh konstantanya. Jadi, untuk semua X dalam AB sama dengan fx sama dengan gx ditambah c atau konstanta. Di sini ada contoh soalnya. Soalnya yaitu hitunglah integral min 1 hingga 2 dalam kurung 4x dikurangi 6x kuadrat tutup kurung dx. Di sini kita diminta untuk menyelesaikan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan teorema dasar kalkulus kedua secara langsung, dan dengan pertama-tama menggunakan kelinearan. Baik, penyelesaiannya yaitu untuk yang pertama, integral min 1 hingga 2 dalam kurung 4x dikurangi 6x kuadrat tutup kurung dx sama dengan integral tertutup 2x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 3, kemudian dikalikan lagi dengan batas dari integral, yaitu 2 dan min 1, sama dengan 8 dikurangi 16 sebagai hasil dari perkalian 2x kuadrat dikurangi 2x pangkat 3 dikalikan 2, hasilnya dikurangi dengan hasil dari 2x kuadrat dikurangi 2x pangkat 3 dikali min 1, yaitu 2 ditambah 2, dan hasilnya adalah min 12. Kemudian untuk cara mencari hasilnya menggunakan kelinearan adalah di sini integral min 1 hingga 2 dalam kurung 4x dikurangi 6x kuadrat tutup kurung dx sama dengan 4 integral min 1 hingga 2 x dx dikurangi 6 integral min 1 hingga 2 x kuadrat dx sama dengan 4 dikalikan integral tertutup x pangkat 2 per 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 dan min 1 sebagai batas dari integral tadi, kemudian dikurangi dengan hasil 6 dikali x pangkat 3 per 3 dikalikan dengan 2 dan min 1. Hasilnya adalah 4 dalam kurung 4 per 2 dikurangi 1 per 2 dikurangi 6 dalam kurung 8 per 3 ditambah 1 per 3. Hasilnya adalah min 12. Kemudian di sini saya juga membahas tentang teori yang lainnya, yaitu sedikit penjelasan
Cara menggunakan teorema dasar kalkulus kedua untuk menghitung integral tentu seperti integral a hingga b fx dx adalah pertama-tama carilah antiturunan fx dari integran fx dan substitusikan limit-limit dan hitung f dikali b dikurangi f dikali a. Ini semua bergantung pada kemampuan mencari antiturunan. Untuk alasan inilah kenapa kita kembali membahas secara ringkas untuk perhitungan integral tak tentu. Untuk teori aturan substitusi untuk integral tak tentu, misalkan g fungsi terdiferensiasikan dan misalkan bahwa f adalah antiturunan f, maka integral f dalam kurung g dalam kurung x tutup kurung g aksen dalam kurung x dx sama dengan f dalam kurung g dalam kurung x tutup kurung dan ditambahkan dengan c atau konstanta. Buktinya, semua yang kita perlu untuk membuktikan hasil ini adalah memperlihatkan bahwa antiturunan dari ruas kanan merupakan integran dari ruas kiri. Ini adalah penerapan sederhana aturan rantai. Kemudian, untuk contoh soalnya adalah hitunglah integral x sin x kuadrat dx. Penyelesaiannya di sini substitusi yang cocok adalah u sama dengan x kuadrat. Ini memberikan kita sin x kuadrat sama dengan sin u dalam integran. Tetapi lebih penting lagi, x tambahan dalam integran dapat diletakkan dengan diferensial karena du sama dengan 2x dx. Jadi, integral x sin x kuadrat dx sama dengan integral 1/2 sin dalam kurung x kuadrat 2x dx, atau bisa disimbolkan x kuadrat ini menjadi u dan 2x dx ini menjadi du. Maka langkah selanjutnya adalah 1/2 integral sin u du sama dengan min 1/2 cos u ditambah dengan c sama dengan min 1/2 cos x kuadrat ditambah c. Di sini saya juga menyediakan contoh soal dalam bentuk akar, yaitu hitunglah akar x kuadrat ditambah x dalam kurung 2x ditambah 1 dx. Penyelesaiannya, misalkan u sama dengan x kuadrat ditambah x, maka du sama dengan dalam kurung 2x ditambah 1 tutup kurung dx. Sehingga integral akar x kuadrat ditambah x buka kurung dalam kurung 2x ditambah 1 dx sama dengan integral u pangkat 1/2 du sama dengan 2/3 u pangkat 3/2 ditambah c sama dengan 2/3 dalam kurung x kuadrat ditambah x tutup kurung pangkat 3/2 ditambah c. Karena itu, menurut teorema dasar kalkulus kedua, di sini kita sudah memberikan batasan untuk integralnya. Integral 0 hingga 4 akar x kuadrat ditambah x dalam kurung 2x ditambah 1 tutup kurung dx sama dengan integral tertutup 2/3 dalam kurung x kuadrat ditambah x tutup kurung pangkat 3/2 ditambah c dikalikan dengan batas integralnya yaitu 4 dan 0 sama dengan integral tertutup 2/3 dikalikan 20 pangkat 3/2 ditambah c dikurangi integral tertutup 0 ditambah c, maka hasilnya adalah 2/3 dalam kurung 20 pangkat 3/2 atau 59,63. Perhatikan bahwa c dari integral tak tentu tercoret yang selalu akan terjadi dalam integral tentu. Itulah sebabnya mengapa dalam pernyataan dari teori dasar kedua kita dapat menggunakan istilah sebarang antiturunan. Khususnya, kita selalu boleh memilih c sama dengan 0 dalam penerapan teorema dasar kedua. Kemudian untuk teori ketiganya yaitu tentang aturan substitusi untuk integral tentu. Misalkan, G mempunyai turunan kontinu pada integral tertutup AB dan misalkan F kontinu pada daerah nilai G. Maka, integral A hingga B, F buka kurung G, buka kurung X tutup kurung G aksen dalam kurung X, dx sama dengan
integral G dikali A hingga G dikali B F U du, di mana U sama dengan Gx. Buktinya, misalkan F adalah suatu antiturunan F, keberadaan F dijamin oleh teorema, maka menurut teorema dasar kalkulus kedua, yaitu integral G dikali A hingga G dikali B F U du sama dengan integral tertutup F U dikalikan dengan batas, yaitu G dikali A hingga D dikali B, sama dengan F buka kurung G buka kurung B tutup kurung dikurangi F buka kurung G dikali A tutup kurung. Di pihak lain, menurut aturan substitusi untuk integral tak tentu teorema B, yaitu integral F dikali buka kurung G buka kurung X tutup kurung G aksen dikali X dx sama dengan F buka kurung G dalam kurung X tutup kurung ditambah C. Untuk contoh soalnya sendiri seperti berikut, di mana kita diminta untuk menghitung integral 0 hingga 1 X tambah 1 per dalam kurung X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 6 tutup kurung dipangkatkan 2 dx. Penyelesaiannya, misalkan U sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 6, sehingga DU sama dengan dalam kurung 2X ditambah 2 dx sama dengan 2 di dalam kurung X tambah 1 dx. Dan perhatikan bahwa U sama dengan 6 ketika X sama dengan 0 dan U sama dengan 9 ketika X sama dengan 1. Jadi, integral 0 hingga 1 X tambah 1 per dalam kurung X tambah pangkat 2 ditambah 2X ditambah 6 tutup kurung pangkat 2 dx sama dengan 1 per 2 integral 0 hingga 1 2 dikali X tambah 1 per dalam kurung X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 6 tutup kurung pangkat 2 dx sama dengan 1 per 2 integral 6 hingga 9 U pangkat min 2 du sama dengan integral tertutup min 1 per 2 1 per U dikalikan dengan batas integral yaitu 9 dan 6 sama dengan min 1 per 18 dikurangi dalam kurung min 1 per 12 dikurangi 1 per 36. Mungkin sekian pembahasan kita tentang teorema dasar kalkulus kedua dan metode substitusinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.